Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are happy and healthy. Today we are going to discuss about hortatory exposition. But before we start our lesson today, let's do the ice breaking to energize your motivation to learn. The names of the ice breaking is change habit. Now, how to do the activity? First, we have, as usual, we answer the question yes, and then we nod our head like this. And for the answers no, as usual, we shake our head. Yeah. But in this activity, we have to change our habit. We have to change it. So if the answer is yes, we have to shake our head like this. Yes. And if the answer is no, we have to nod our head like this. Yeah. For example, there is a question for me. Are you a teacher? Because I'm a teacher, so I answer yes. And if there is a question, are you a student? Because I'm not a student, so the answer is no. Yeah. Alright, do you understand how to do this activity? Okay, now let's start the first question for you. Are you a student? Okay, next, do you study at school? Okay, and then the third question is your English teacher is Mr. Manan? Alright, and the last one, do you have parents? Yeah. So you have to answer that questions and then do the gestures as I give you the example. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahya Anggraini, dan kali ini kita akan membahas tentang hortatory exposition text. Adapun kompetensi dasar kita untuk materi ini adalah yang pengetahuan, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks hortatory exposition, lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait pandangan, pendapat mengenai topik yang hangat dibicarakan umum, argumentasi pendukung, serta saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks hortatory exposition. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun teks hortatory exposition. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah membaca teks hortatory exposition, murid diharapkan dapat yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks exposition dengan baik. Kemudian memahami teks hortatory exposition dengan baik. Selanjutnya yaitu membuat teks hortatory exposition dengan baik. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan teks hortatory exposition dengan baik. Yang berikutnya adalah materi pelajaran kita, yaitu apa yang dimaksud dengan hortatory exposition. Hortatory exposition adalah a text which represent the attempt of the writer to have the addressee do something or act in a certain way. Jadi teks yang berisikan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang ditemukan oleh si penulis sehingga dia menyarankan kepada si pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, struktur teks dari hortatory exposition ini diantaranya adalah yang pertama yaitu fungsi sosial atau social function.
Apa social function dari hortatory exposition? Yaitu to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu mengajak, membujuk orang lain atau pembaca atau pendengar untuk menyetujui atau melakukan tindakan yang direkomendasikan di dalam teks. Kemudian struktur teksnya atau generic structure terdiri dari thesis, argument, dan recommendation. Apa maksud dari thesis di sini? Thesis yaitu the topic that you are going to talk about. Kemudian argument itu the reason or the fact that support your thesis. Atau berupa alasan, ya, fakta-fakta yang mendukung pendapat si penulis. Kemudian recommendation. Recommendation adalah some suggestions or solution to try. Jadi dari argumen yang diberikan oleh penulis, maka penulis merekomendasikan atau menyarankan untuk melakukan sesuatu kepada si pembaca. Kemudian unsur kebahasaan atau language pictures yang digunakan pada hortatory exposition ini adalah word that link arguments. Misalnya, such as firstly, however, on the other hand, and therefore. Kemudian present tense, kalimat present tense yang digunakan untuk modal adverbs karena ini memberikan saran, maka modal auxiliary yang digunakan adalah should dan ought to. Kita perhatikan contoh teksnya. Yang ini adalah contoh teks yang berjudul The Importance of Reading. Yang pertama kita lihat thesis. Nah, thesis. Ini adalah I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Nah, jadi si penulis beranggapan bahwa membaca itu sangat penting, ya, kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kenapa dia beranggapan seperti itu? Ditunjang oleh beberapa argumen. Di sini ada 4 argumen. Ya, argumen yang pertama, firstly, by reading, we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sport, art, culture, written in either books, magazine, newspaper, and etc. Jadi alasan yang pertama yang diungkapkan oleh si penulis ini bahwa membaca itu bisa memperoleh atau memberikan kita banyak pengetahuan, ya, seperti dalam bidang sains, teknologi, dan lain sebagainya. Baik yang ditulis di dalam buku, majalah, koran, ataupun media-media lainnya. Kemudian argumen yang kedua adalah secondly, by reading, we can get a lot of news and information about something happening in any part of the world which we cannot see directly. Nah, jadi argumen yang kedua yang disampaikan di sini bahwa membaca itu memperoleh banyak berita atau informasi yang terjadi di bagian dunia atau di tempat-tempat lain yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kemudian argumen yang ketiga, another reason, reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, novels, comics, newspaper, or magazines on the entertainment column, such as comedy, short story, quiz, and etc. to make us relax. Nah, alasan yang ketiga yang diberikan oleh penulis di sini adalah bahwa membaca itu juga dapat memberikan kesenangan, ya, bagi kita. Jadi kita mendapatkan kesenangan ketika kita merasa capek atau lelah. Kemudian kita membaca, apakah itu buku, novel, komik, atau bacaan-bacaan yang kita senangi, maka secara otomatis kita akan merasa rileks. Argumen yang keempat, yang terakhir adalah last, reading can also take us to other part of the world.
By reading a book about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungle, not at home in our rooms. Nah, jadi argumen yang terakhir yang diberikan oleh penulis di sini bahwa membaca itu bisa memposisikan diri kita seolah-olah berada di tempat tertentu. Jadi, walaupun kita tidak mengunjungi lokasi tersebut, tapi kita di dalam bayangan kita bahwa kita benar-benar berada di tempat tersebut. Bagian yang terakhir dari teks ini adalah recommendation. Now, from the fact above, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life. Dari data-data, dari fakta, dari argumen yang diberikan oleh penulis itu sebanyak 4 ini, maka si penulis merekomendasikan bahwa membaca itu memang penting untuk kita lakukan dengan memiliki manfaat atau memperoleh manfaat yang banyak yang berguna untuk kehidupan kita. Nah, ini adalah contoh dari hortatory exposition text. Nah, ini sekarang ada exercise yang harus kalian kerjakan, yaitu instruksinya read the following text, then fill in the worksheet. Nah, jadi kalian diminta untuk membaca teks yang berjudul Character Education for Teenagers. Ya, ini dia teksnya. Dibaca, dipahami, kemudian kerjakan atau isi worksheet yang telah disediakan. Contoh worksheetnya seperti ini. Ya, instruksinya read the text entitled Character Education for Teenagers carefully and then complete the following task. Do it on your exercise book, take a photo, and submit it to your Google Classroom. Di sini ada 3 bagian yang harus kalian kerjakan. Jadi yang pertama, write the thesis of the text above. Jadi kalian tentukan atau tulis bagian thesis yang terdapat pada teks yang ada di atas tadi. Kemudian yang kedua, write the arguments of the text above. Jadi di sini kalian tulis argumen apa saja yang diberikan oleh si penulis ya berdasarkan teks yang berjudul ini Characters Education for Teenagers. Kemudian bagian yang ketiga adalah what grammar are used in the text above. Nah, kalian perhatikan grammar apa saja yang digunakan pada teks yang berjudul Character Education for Teenagers. Dan ini juga bisa kalian kerjakan secara online dan sudah siapkan linknya dan diberikan di Google Classroom. Kemudian tugas berikutnya adalah menjawab pertanyaan masih tentang berdasarkan teks yang diberikan tadi. Itu write your answer for the following questions. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian cari jawabannya. Yang pertama adalah why is character education is important for teenagers? Why is character education important for teenagers? Kemudian pertanyaan yang kedua, how to build better personality of the teenagers? Dan yang ketiga, write a hortatory exposition text about the topic which you interested in. Okay, that's all our class today. Thank you very much for your attention and thank you for joining my class today. Don't forget to submit your task on time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan pembelajaran,
Kali ini saya akan menyampaikan refleksi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Perasaan saya pada saat membuat perencanaan pembelajaran yaitu merasa bingung menentukan aktivitas yang dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional serta menempatkannya pada posisi yang tepat. Karena situasi pembelajaran pada saat ini di sekolah tempat saya mengajar masih dilaksanakan secara daring. Pada saat pelaksanaan ada perasaan khawatir jika aktivitas yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik, karena pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan platform Google Classroom, sehingga saya tidak bisa melihat secara langsung ekspresi murid saya pada saat itu. Namun, dari hasil refleksi murid menunjukkan bahwa hampir semua memberi respon positif terhadap pembelajaran ini. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan pembelajaran ini adalah ternyata kompetensi sosial dan emosional dapat diterapkan pada saat pembelajaran dan memberikan dampak positif terhadap murid, apalagi jika dilakukan secara rutin. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga sangat baik untuk diterapkan karena terbukti murid dengan senang hati belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan karena sesuai dengan bakat dan minat mereka. Aktivitas pembelajaran pun bisa menggunakan dari yang sederhana namun penuh makna. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan yaitu memvariasikan aktivitas pembelajaran, pengembangan kompetensi sosial dan emosional untuk pembelajaran materi yang lainnya atau pada kesempatan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, begitu juga untuk pembelajaran berdiferensiasinya juga akan saya variasikan.